terlatih. Alhamdulillah, kenapa kita harus mengajarkan tertib sholat kepada anak-anak sedini mungkin? Karena dalam sholat itu ada 3 poin penting yang berefek kepada karakter anak-anak. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengajarkan anak-anak sedini mungkin tentang tertib sholat? Karena di dalam sholat itu terkandung edukasi 3 poin penting. Yang pertama adalah tentang karakter, bahwa orang yang care dengan sholat, orang yang peduli dengan sholat, orang yang sholatnya baik, maka karakternya juga ikut baik. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah pelakunya itu dari perbuatan keburukan dan kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat itu mengajarkan kedisiplinan, karena sholat diatur waktunya, sholat ditata waktunya, ada jadwalnya yang rapi yang tidak boleh dilanggar. Orang yang terbiasa sholat dengan baik, dengan tertib, maka hidupnya akan lebih rapi dan tertib. Yang terakhir atau yang ketiga, di dalam sholat diajarkan khusyuk atau bahasa Indonesianya fokus. Orang yang sholat terbiasa dengan khusyuk dan fokus, maka biasanya hasilnya lebih produktif. Apapun kegiatannya, apapun programnya, kalau dilakukan dengan khusyuk dan fokus, hasilnya biasanya lebih maksimal. Artinya orang yang sholat dengan baik dan khusyuk, maka dia terbiasa hidupnya hidup yang fokus, hidup yang tertib dan rapi. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan alur implementasi tertib sholat di sini adalah diawali dengan simulasi. Diawali dengan sosialisasi antara guru dengan seluruhnya. Jadi setidaknya dari para guru itu semuanya mengetahui tentang rencana ataupun niatan dari yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan tertib sholat anak-anak. Setelah para guru itu sudah mengetahui tentang niatan tersebut, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada seluruh siswa. Sosialisasi bersama seluruh siswa ini dilakukan di masjid. Kalau kemarin ini yang akan dipandu oleh orator. Orator ini dipilih oleh orang yang kiranya bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan diselenggarakan tersebut. Ketika para siswa sudah memahami terkait dengan tertib sholat, gerakan tertib sholat secara serentak, maka kemudian dilanjutkan dengan simulasi. Setidaknya simulasi ini diawali dari kelas yang mungkin bisa menjadi ikon ataupun penggerak di awal saja, agar lebih mudah dalam pelaksanaan tertib sholat ini. Kemudian simulasi sudah dilakukan dengan sangat jelas sehingga seluruh siswa yang akan menjadi EO tertib sholat itu sudah paham, maka kemudian akan langsung diterapkan. Penerapannya ini nanti akan dipandu oleh wali kelas masing-masing. Karena sifatnya sholat ini adalah tanggung jawab bersama, maka gerakan EO sholat ini supaya gerakannya lebih bagus, lebih selaras, maka dilakukan secara bersama-sama, diawali dari kakak-kakak kelas yang paling tinggi sampai dengan kakak kelas yang paling sampai pada siswa-siswa di kelas yang paling bawah. Maka setelah itu baru akan diadakan evaluasi kiranya apa-apa yang perlu untuk diperbaiki. Mungkin dalam perjalanan menjadi EO itu para siswa ada yang masih bingung dalam bagaimana mengajak teman-temannya, mengajak ustadz-ustadzahnya untuk melaksanakan sholat dengan tertib, dengan khusyuk. Maka dengan itu akan semakin baik perjalanan dari kegiatan tertib sholat di lingkungan SMP Insan Cendekia Mandiri ini. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya terhadap program baru yakni pelayan tamu Allah ini baik. Alhamdulillah. Di sini kita dilatih untuk menjadi pemimpin serta menjadi yang dipimpin. Kita harus tahu caranya bagaimana menghadapi yang lebih tua dan cara menghadapi yang lebih muda. Kapan kita harus hormat, dapat, dan kapan kita akan dipandang sebagai contoh. Untuk bila kita yang menjadi yang dilayani itu merupakan suatu ujian yang sangat berat bagi saya. Terkadang bila adik-adik kelas itu mencoba untuk memimpin saya sebagai tamunya Allah, itu ujian yang berat. Kadang ada ego yang menentang. Lalu strategi untuk mengatasinya bagi saya pertama, berpikir positif pada adik kelasnya. Nggak usah cari-cari kesalahan, apalagi kayak nggak mau diatur. Lalu pertama saya harus berpikiran positif dan juga nggak boleh suuzon. Mungkin mereka masih banyak kesalahan, tapi saya juga seorang manusia yang masih punya banyak sekali kesalahan. Maka dari itu saya introspeksi diri dahulu sebelum saya melihat apa yang orang lain lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kalian menjadi petugas dari PTA. Jalan nggak bobo tergendi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan saya ketika mendampingi anak-anak sebagai pelayan tamu Allah, saya sebagai guru PAI dan wali kelas juga, kelas 7A. Konsep pelayan tamu Allah ini saya kira sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa dakwah itu bilhal. Anak-anak saya arahkan untuk berwudu terlebih dahulu, sudah suci terlebih dahulu dari hadas kecil, baru kemudian mengingatkan orang lain untuk sholat berjamaah. Itu yang pertama, saya senang sekali tentunya. Yang kedua, terkait refleksi, proses refleksi pelayan tamu Allah ini saya buat hasil refleksi dari kelas yang sudah bertugas, saya sampaikan juga kepada kelas yang akan bertugas selanjutnya, sehingga anak-anak mendapatkan poin, misalnya cara adabnya mengingatkan guru, adabnya mengingatkan adik-adik kelasnya, kakak kelasnya itu bagaimana. Ketika mengetuk pintu, ketika ada kekurangan, saya sampaikan ke kelas yang akan bertugas selanjutnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Begitu. Saya kumpulkan anak-anak, terutama kelas 7A kemarin, saya kumpulkan anak-anak setelah sholat asar, setelah doa al-maksurat, saya kumpulkan, saya tanyakan satu persatu apa kendalanya, apa yang mereka rasakan, malu, senang. Mereka juga ada yang menyampaikan, senang Ustadz bisa belajar berani dan lain sebagainya, belajar ngomong, belajar mengingatkan orang dan lain sebagainya. Itu teknisnya ketika saya merefleksi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berdua di sini ingin menyampaikan pesan dan kesan selama kami bertugas menjadi pelayan tamu Allah di sekolah Insan Cendekia Mandiri. Pesan saya adalah menjadi petugas pelayan tamu Allah
Semoga saya menjadi petugas yang lebih baik dan amanah ke depannya, dan menjadi petugas perintah Allah yang optimis. Dan pesan-pesan dari saya, satu, kepada seluruh masyarakat sekolah Insan Cendekiaman dari boarding school, ketika telah dijemput oleh pelayan tamu Allah, segera bersiap-siap dan menuju ke masjid untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan saya saat mengatur seluruh masyarakat yang ada di sekolah ini, saya sangat senang, bahagia mereka siap-siap dan bergegas menuju ke masjid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan saya selama menjadi petugas pelayan tamu Allah, saya sangat senang dan bisa melatih diri saya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana cara dan beraninya dipimpin dan berani untuk memimpin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.